Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilian Setia Permana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang taksonomi dan hambatannya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasannya. Apa itu taksonomi? Menurut Wikipedia, kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani, yaitu pasien yang berarti untuk mengelompokkan, dan nomos yang berarti aturan. Jadi, taksonomi ini dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Itulah pengertian dari taksonomi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana taksonomi tercipta dan siapa orang pertama yang mencetuskannya. Untuk mengetahui hal tersebut, kita akan membahas tentang sejarah taksonomi. Taksonomi ini sebenarnya sudah berusia sangat tua. Bahkan ada sejak peradaban kuno. Sebab ketika manusia sudah dapat berkomunikasi, manusia tersebut akan menamai dan mengelompokkan benda-benda di sekitarnya. Dan tahukah kalian, siapakah orang pertama yang mencetuskan taksonomi? Ya, dia adalah Aristoteles. Aristoteles adalah orang pertama yang mengklasifikasikan makhluk hidup dan menamainya. Dalam linguistik, taksonomi digunakan untuk mengklasifikasikan kata, sehingga terciptanya beberapa kategori kelas kata, seperti kata benda, kata sifat, kata kerja, dan kata keterangan. Kata benda misalnya laptop, pulpen, buku, penghapus. Kata sifat misalnya cantik, pintar, kuat. Kata kerja misalnya duduk, makan, minum, dan tidur. Dan kata keterangan misalnya sore, malam, pagi, kemarin, dan besok. Ini merupakan contoh taksonomi kelas sifat. Cantik, pintar, cepat, kuat merupakan contoh taksonomi kata sifat karena keempat kata tersebut merupakan sifat. Selain itu, taksonomi dalam linguistik digunakan untuk mengklasifikasikan kesalahan beberapa bahasa. Ada beberapa taksonomi kesalahan berbahasa yang telah didasarkan pada butir linguistik yang dipengaruhi oleh kesalahan. Taksonomi tersebut mengklasifikasikan kesalahan-kesalahan berbahasa berdasarkan komponen linguistik atau unsur linguistik tertentu yang dipengaruhi oleh kesalahan ataupun berdasarkan keduanya. Secara umum, kita telah memahami secara bersama-sama bahwa komponen-komponen bahasa mencakup fonologi atau ucapan, sintaksis atau tata bahasa, morfologi atau gramatikal, semantik yaitu makna, dan leksikon yaitu wacana. Konstituen ini mencakup elemen-elemen yang mengandung setiap komponen bahasa. Jadi, kelima hal ini
yang membentuk suatu bahasa. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai fungsi taksonomi dalam linguistik. Menurut Farigan, 1988, menyatakan terdapat beberapa keuntungan menggunakan taksonomi kategori linguistik, yaitu dalam pengklasifikasian kesalahan berbahasa. Hal ini sangat menguntungkan terutama bagi para pengembang kurikulum untuk menyusun pelajaran-pelajaran bahasa dalam buku pelajaran maupun buku kerja para siswa. Selanjutnya, berguna untuk para peneliti yang memanfaatkannya sebagai sarana laporan yang mengorganisasi kesalahan-kesalahan yang telah mereka kumpulkan. Dan yang terakhir, berguna untuk para guru dan siswa untuk merasakan bahwa mereka telah mencakup aspek-aspek bahasa tertentu dalam kelas mereka. Selanjutnya, menurut Black dalam Cangara 2015, bahwa gangguan dalam linguistik, lebih utamanya semantik, disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, terlalu banyak menggunakan bahasa asing. Sekarang ini, banyak anak muda yang menyisipkan bahasa asing ke dalam kalimat mereka. Hal ini akan sangat berpengaruh apabila lawan bicara tidak mengerti bahasa asing yang mereka sisipkan. Jadi, sangat mempengaruhi makna dalam kalimat yang ingin disampaikan. Kedua, latar belakang budaya yang berbeda. Latar belakang budaya ini sangat berpengaruh karena mempengaruhi logat dan gaya bicaranya, sehingga dapat mempengaruhi makna yang ingin disampaikan dalam kalimat. Yang ketiga adalah struktur bahasa yang digunakan tidak sebagaimana mestinya. Jadi, menggunakan gramatikal yang kurang pas dapat membuat makna tidak tersampaikan dengan baik. Itulah beberapa gangguan dalam linguistik, terutama dalam semantik. Selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan taksonomi dalam bahasa Indonesia. Taksonomi dalam bahasa Indonesia memiliki hambatan, tidak dapat diperluas karena dikelompokkan dengan laksen yang tidak sebanding. Dan faktanya adalah bahasa Indonesia tidak banyak memiliki kata. Bahkan lebih banyak bahasa daerah kosakatanya. Dan bahasa asing pun lebih banyak dari bahasa Indonesia. Sebagai contoh, kita akan bandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa, ada kata yang memiliki arti anak sapi, yaitu kudel. Dan dalam bahasa Sunda, anak sapi juga memiliki arti sendiri, yaitu kedet. Namun, dalam bahasa Indonesia, tidak ada kata yang memiliki arti anak sapi. Jadi, anak sapi ya akan disebut anak sapi. Itulah contoh yang menggambarkan bahwa bahasa Indonesia tidak memiliki banyak kosakata bila dibandingkan dengan bahasa asing, bahkan dengan bahasa daerah. Demikianlah pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.